perempuan tatung dengan perempuan yang bukan tatung di dalam takdir kehamilan itu sama ya, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya ya. Nah juga ya tetap buncit juga perutnya kan. Nggak tatung pamannya kena tatung tadi hamil ya hamilnya nggak nampak gitu. Ya tapi, sama aja. Tapi banyak yang bilang saya hamil tak nampak. Udah hamilnya 6 bulan pada bilang kok nggak nampak perutnya gitu. Ya karena yang memperhatikan itu matanya agak sedikit rusak kali ya, dan sisi lain juga nggak mungkin lah orang tuh memelototin perut kita kan. Iya banyak juga gitu. yang bilang saya bohong kan. Ya saya aja yang mungkin lebih dekat ke sini juga pun nggak percaya juga hamil atau enggak, itu hanya dengar kata-kata hamil. Tapi lihat perutnya juga ngecil ya. Nah sekarang aja nih. Sekarang udah mulai kelihatan ya, jangan bilang tidak lagi ya. Bahkan Niko lebih besar. Bahkan lebih besar dengan Bang Niko punya perut nih kan. Nah, ini tidak tahu hamil berapa bulan ini. Kalau ini udah 12 bulan. Iya. Nah jadi itu ya mungkin hal-hal yang perlu kami sampaikan sehingga sahabat-sahabat bisa memahami kenapa Suisian atau Sifu Suisian sementara ini kurang aktif hadir di Siminsang, kurang tatung, ada orang mau minta pengobatan juga beliau kadang-kadang menolak dan sebagainya. Ini dikarenakan apa? Bukan beliau yang tidak mau, tapi ya karena kondisinya ya. Kondisi. Karena kan kalau orang hamil kan kondisinya kan kadang nggak stabil ya, kadang sehat, kadang enggak. Saya jujur ya, jangankan bilang ini antara tadi pertanyaan tadi kan, hamil kita orang petatung sama yang tidak petatung sama enggak? Sama, saya masih diinfus 3 kali. Masih tetap kena infus. Masih kena infus itu karena karena terlalu capek, kurang darah. Sama. Berarti ini ya tidak diragukan lagi Bang Niko ya. Jadi sudah pengakuan langsung dari seorang tatung yang memang aktivitasnya seperti itu. Nah sekarang kebetulan hamil gitu. Nah, tiap orang itu punya kondisi yang tidak sama. Yang kuat mungkin sampai 8-9 bulan sipunya masih hadir, tapi dia kuat menahannya. Tapi sekuat-kuatnya itu juga kita takut timbul masalah. Nah di sini juga ya harapannya ya antara suami dan istri, kalau bagi saya sangat mengharapkan sekali lah ya. Apa? Ya disinilah harus dapat menjaga saling mengerti dan pengertiannya ya. Suami harus mengerti dalam kondisi istri seperti apa, dan istri juga harus mengerti dengan kondisi suami seperti apa. Carilah jalan yang terbaik. Apapun ya, kalau soal suami istri ya saya jelasin ya, apapun itu kita tergantung di diri kita sendiri. Kalau kita saling percaya, apapun bukan harus saling percaya, harus saling memahami kalau kondisi begini. Harus juga saling melengkapi ya. Bukan kita pacaran sayang aja, cinta aja. Nah, kalau soal cinta makan tuh cinta kalau kita bilang ya kan. Kalau saya jujur ya, sebenarnya kita itu hidup rumah tangga itu bukan karena komitmen untuk disayang terus, juga bukan ya. Kita itu mungkin rumah tangga itu bagi saya ya, kita tuh dimana kekurangan kita, pasangan kita lah yang melengkapi. Itu intinya. Ya, berarti biarpun jarak umumnya kita jarak jauh pun, kalau memang si suaminya bisa mengerti si perempuan dan perempuan bisa mengerti si laki-laki, kenapa tidak? Ya berarti di sini perkuat komunikasi ya. Apalagi biarpun tidak jumpa, tapi yang penting kan ada kasih kabar, ada kasih, pokoknya kasih tahu di mana kemana, intinya gitu aja sih. Ya, yang selama ini dirasakan oleh Dek Suisian selama kehamilan ya. Apa kira-kira yang cukup berat? Cukup berat, banyak pikir. Banyak pikiran itu, nggak bisa hilang, nggak tahu. Apa yang dipikirkan tuh apa coba? Nggak ada pun kepikiran gitu, karena gini loh, mood orang hamil tuh gini, kadang happy, kadang bisa kesel sendiri. Padahal tidak tahu apa yang dikesalkan, apa yang itu kan nggak paham gitu. Jadi memang apa ya? Kalau bahasa lainnya apa? Rosone. Dirasa-rasa ya. Masalah cuman ngomong kecil aja bisa emosional. Nah, itu yang mungkin saya rasakan sekarang kan. Tapi kalau kita biasa sih enggak.
Tapi memang bagi seorang ibu hamil, sensinya kuat. iya, hati-hati, emosionalnya itu kuat, sehingga itulah suami itu harus lebih mengerti gitu. Nah, sehingga bagi seorang bapak muda, ibu muda, ketika istrinya hamil, ya wanti-wantinya apa? Mengerti aja lah, Iya. bahwa bagi seorang ibu yang hamil itu tingkat emosionalnya tinggi. Oh. Jangan sampai melelahkan dia, jangan sampai menyedihkan dia dan sebagainya. Pokoknya Kenapa? cepat- Berpengaruh dengan cepat nangis, cepat Iya. emosi. Nah, itulah. itu sangat berpengaruh dengan kehamilannya. Apalagi kalau kehamilan itu dalam usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu pengaruh luar biasa itu. Sehingga bagi ibu-ibu muda yang sedang hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, lihatlah sesuatu yang baik, tontonan-tontonan yang baik, bacaan-bacaan yang baik. Kemudian dalam pergaulan hari-hari juga perbanyak senyum, perbanyak berkata-kata baik, sehingga itu Harus akan banyak berpengaruh. bahagia ya, jujur ya, Iya. kalau hamil ya. Kalau terlalu banyak stres pikiran juga itu nggak bagus untuk janin. Nah, ini kan sangat benar, jujur. efeknya ke janin semua. Jadi akan menimbulkan kelahiran bagi anak itu. Apa yang kita lakukan sebelumnya itu akan muncul di sana sifat-sifat itu ya. Itulah kira-kira karena kita juga bukan orang medis. Iya. Tapi yang lebih menyakitkan kalau hamil hanya satu. Kalau sudah muntah-muntahnya itu tak bisa bangun. Nggak bisa bangun ya. Ini apa sebabnya, Dek? Nggak tahu ya efek apa ya. Kalau menurut saya sih, kalau saya ya pribadi ya, kalau saya kurang darah mungkin iya, pusing sama mual. Terus faktor, kalau ini juga bukan, kalau dibilang mitos mungkin mitos, kalau fakta mungkin fakta juga ya, kurang tahu juga ya. Tapi kalau saya ngalaminnya kayak gini, umpamanya saya nggak mau makan barang ini, saya paksa untuk makan, itu pasti akan muntah. Iya. Tapi kalau dia mau makan, aduh sebahagianya, ya ampun Tuhan, jangan dibilang lagi, bahagianya luar biasa. Nah, memang juga saya perhatikan kan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kehamilan di ASEAN ini kan aktivitas si Minsang itu masih gencar-gencar aja. Iya, Ya sampai kan? 6 bulan. Mungkin kecapean itu juga berpengaruh kan gitu. Iya, kemarin kan kita ke Siminsang juga itu pas acara Datuk Sari pun itu pun saya masih drop kan. Hari keberapanya saya drop. Karena kan kita kan mau butuh energi yang banyak kan. Itu dimasukin Datuk Sari juga kita perlu energi yang luar biasa kan. Iya. Jadi di situ saya kemarin sempat diinfus dulu 1 kali. Baru aktivitas saya lancar. Kalau nggak bisa. Ya, mungkin ada hal-hal lain lagi Bang Niko. Ya, yang jelas melalui konten hari ini kita juga sudah bisa mengerti tidak ada perbedaan ya untuk wanita hamil yang bertatung dan yang tidak bertatung itu sama. Iya. Nah, bedanya cuman kalau ada si Minsang diundang tidak datang aja, bukan sombong. Iya. Ah, Karena begitu. karena itu kan berbahaya ya untuk janin kita naik parang itu kan bukan hanya duduk saja sih punya kemungkinan kan. Itu ada pergerakan juga. Takutnya gerakan kita saat kita kemasukan itu kan lain ya sama kita. Iya, saya pun sempat ngelihat beliau ini waktu si Minsang masih sempat goyang kok. Itu sih sebenarnya tidak masalah, cuma takut saja. Kita yang di Wanti-wanti bawahnya saja. Bang Niko, kita yang kenal dan kita berada di posisi yang bawah, kena lihat yang goyang-goyang gitu, aduh ini kekhawatiran kita kan memang Iya, cukup. memang ya kan? iya. Tapi mungkin kalau keawalan hamilan ke 2 bulan ke 2 bulan ke 3 bulan sih otomatis lebih baik jangan ya. Iya. Takutnya kan Karena takut janinnya belum mantap siap. gitu, belum mantap. kuat ya. Belum kuat. Kalau saya kan kemarin kan itu kan si Fu bilang oke, boleh, saya baru berani. Kalau tidak saya juga tidak berani. Nah, ini juga mungkin ada yang menyatakan bahwa ketika si ibu hamil 1, 2, 3 bulan, 4 bulan itu juga bahaya kan. Nah, ketika masuk di usia 6 bulan itu juga akan masuk ke kehamilan muda lagi gitu loh. Balik lagi ke Tapi belakang kalau loh. ini tergantung orang ya juga ya. Kalau 6 bulan, 7 bulan, 18 bulan, 19 bulan itu dia udah aktif di perut kan, otomatis. Itu pun juga kalau kita bertatung usahakan janganlah. Iya. Lebih baik menjaga daripada terjadi. Karena itu siklus yang berbahaya juga ya. Iya. Nah, itu. Oke, Bang Niko, ya mungkin ada pesan dari DASN kepada sahabat-sahabat Pesan kita sih. yang tatung hamil atau yang bukan tatung hamil.
kalau menurut saya sih lebih baik, pesan-pesan saya lah ya, jaga kesehatan, jaga pola makan. Kalau untuk aktivitas tato mungkin sementara jangan dulu. Kita lebih baik menjaga daripada nantinya beresiko. Itu aja sih. Mencegah lebih bagus daripada kan. Mengobati kan. Ya. Lebih baik begitu. Ya, oke. Ya sahabat, inilah sedikit info tentang wanita tatung yang hamil ya, dan sudah dijelaskan, dipaparkan oleh Suisian, dan semoga konten hari ini bermanfaat untuk kita. Jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan lupa kepada sahabat-sahabat yang ingin secara langsung ke Singkawang menyaksikan proses tatung, silakan, jangan ragu-ragu, pasti ke Singkawang.